Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menunjukkan atau sharing kepada teman-teman sebuah tutorial cara menginstal Open Document versi terbaru dengan menggunakan XMP versi terbaru juga di Windows. Kenapa tutorial ini saya sharing atau saya bagikan? Karena pada versi Open Document terbaru dia ada beberapa konfigurasi atau pengaturan yang sedikit berubah, terutama jika kita memakai XMP terbaru. Open Document versi terbaru pada saat video ini dibuat ada di versi 2.0.2. Dengan penginstalan bisa dilakukan dua cara, yakni memakai Docker dan juga satu lagi yang akan saya bagikan kepada kalian, yang caranya di sini juga cara termudah adalah menggunakan XMP. Tutorial ini juga terinspirasi dari channel Pak Azwar Muin, yakni instalasi Open Document di Windows 10. Tapi video beliau itu di 2 tahun yang lalu. Beliau juga salah satu dosen saya di kampus tempat saya belajar. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau. Maka dari itu juga sekalian ini adalah video tutorial cara instalasi Open Document di Windows tahun sekarang atau tahun terbaru ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan saya beritahukan cara tutorialnya. Tetapi sebelum itu teman-teman saya akan melakukan backup terlebih dahulu. Untuk backupnya ini tidak akan saya jabarkan terlalu jelas, jadi akan saya percepat dan ada bagian-bagian yang nanti saya akan jelaskan. File yang akan saya backup ada dua, yakni adalah Open Document dan Open Document 2 di folder htdocs di XMP. Saya akan pindahkan ke folder yang ada di laptop saya. Jadi saya pindahkan Open Document-nya di file videos. Lalu juga saya akan backup file database MySQL di PHP MyAdmin. Saya nyalakan dulu XMP-nya. Saya akan ekspor folder Open Document satu saja, yang kedua tidak usah, dengan cara ekspor, lalu SQL dan ekspor. Lalu juga saya akan menyimpannya ke folder yang sama. Baik, semua sudah saya backup. Ada file tadi folder 2 tadi dan juga file SQL-nya. Kenapa saya melakukan backup? Karena saya akan melakukan penginstalan benar-benar dari awal. Jadi saya akan membagikan tutorial dari bagaimana pertama kali install. Oh ya, saya juga akan menghapus aplikasi XM yang saya pakai biar benar-benar bersih dan seperti kita penginstalan baru. Penguninstalan XMP saya gunakan aplikasi Revo Uninstaller Pro. Sip, pada local disk C saya sudah ada folder XMP, yang berarti menandakan penguninstalan XMP sudah berhasil. Berarti saya sudah clean dari XMP yang terdahulu. Folder pengamanan juga sudah saya backup semuanya. Oh ya, untuk backup dan uninstall ini sebenarnya tidak wajib. Ini hanya untuk teman-teman yang mau melakukan backup. Jadi bisa dilakukan cara seperti tadi. Kalau tidak usah, maka langsung kita ke bagian penginstalannya. So, ayo kita mulai cara melakukan penginstalan Open Document versi terbaru di XMP versi terbaru juga. Untuk proses penginstalan, saya akan melakukan beberapa edit atau skip pada beberapa bagian supaya tidak membuang-buang waktu dan tutorial ini to the point. Jadi ada beberapa bagian nanti saya akan langsung skip, tetapi tidak saya skip pada bagian yang dirasa penting dan butuh penjelasan. Yang pertama, untuk penginstalan Open Document kita membutuhkan 3 aplikasi. Yang pertama ada Notepad. Teman-teman saya rasa semuanya sudah punya Notepad. Untuk aplikasinya seperti ini, ada Notepad yang berwarna biru bawaan Windows dan juga ada mungkin teman-teman install Notepad++. Keduanya sama saja, tetapi yang saya akan pakai nanti adalah Notepad yang berwarna biru ini. Selanjutnya kita juga memerlukan aplikasi XMP-nya yang versi terbaru. Jadi kita akan langsung install versi terbarunya. Buka browser teman masing-masing, lalu ketikkan XMP download seperti ini. Kalau sudah, teman-teman klik yang paling atas. Lalu setelahnya kita klik yang versi paling bawah atau versi terbaru ini 8.2.12. Setelah diklik, tunggu sampai ada pemberitahuan download. Saya download XMP ini menggunakan IDM, yakni aplikasi Internet Download Manager untuk download file. Oke teman-teman, ini sudah ada tampilan untuk mendownload. Ada tulisan tautan unduhan duplikat karena memang dulu saya pernah download, jadi tidak apa-apa, saya langsung oke. Dan proses download sedang dilakukan. Oke, unduhan pada XMP sudah selesai. Kita lanjut untuk download Open Document ya. Untuk Open Document sendiri kita tidak akan download melalui websitenya, tetapi kita akan download melalui folder yang sudah dimodifikasi dengan versi terbaru dan compatible dengan XMP versi terbaru juga. Teman-teman bisa akses foldernya di link yang ada di komentar atau di deskripsi. Linknya nanti akan langsung masuk ke Google Drive dan namanya adalah Open Document _2.0.2_mod. Jadi teman-teman langsung download. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita bisa langsung klik tetap download. Dengan ukuran file atau ukuran folder Open Document itu ada 54 MB. Oke, ternyata saya sudah mendownloadnya, tapi tidak apa-apa, saya save. Proses download sedang berjalan. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Karena ada folder Open Document.rar, lalu juga ada file instalasi XMP-nya. Yang pertama kita lakukan, kita instalasi XMP terlebih dahulu. Klik 2 kali di sini. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita langsung oke saja. Oke, sudah masuk ke setup pertama. Untuk instalasi XMP sangat gampang, kita tinggal next saja. Jadi pertama next. Lalu untuk di sini teman-teman bisa centang semua, tetapi ada beberapa yang nanti saya akan uncentang. Karena adalah Fact, Sendmail, dan Weblazer. Lalu next. Lalu select folder. Sorry, ini kenapa tampilannya seperti ini, aku tutup dulu ya.
Oke, lalu installation folder yang kita default yakni di local disk C dan XMP, language English, dan next. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Sembari menunggu instalasi, saya akan memberitahukan tentang situs Open Document. Jadi ini situs asli Open Document ya, ini ada di opendocument.com. Bisa teman lihat penjelasannya. Lalu teman-teman kalau mau download itu bisa lewat sini. Oke, nah ini dia teman-teman yang saya bilang. Versi terbarunya pada saat video ini dibuat ada di versi 2.0.2 yang dirilis bulan Oktober tanggal 28 tahun 2025. Dan kalau teman-teman mau download bisa di zip file sini. Tapi kalau teman-teman langsung download di sini, ada beberapa konfigurasi yang akan error atau ada problem ketika kita mau pakai di XMP terbaru. Jadi kita akan memakai Open Document yang sudah dimodifikasi ini agar sesuai dan terhindar dari error-error atau bug yang ada. Oke, kita masih menunggu proses instalasinya. Kira-kira ini memakan waktu 4-5 menit tergantung dengan device teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman salfok sama animasi yang ada di samping saya ini, perkenalkan dia namanya Mambo, salah satu karakter animasi Jepang. Mungkin teman-teman yang suka nonton anime mungkin tahu siapa karakter ini. Lihat, dia bisa digeser-geser, bisa saya angkat-angkat. Jadi dia yang menemani kita untuk melakukan proses instalasi. Saya akan taruh di sini. Oke, kita tunggu. Akhirnya selesai juga untuk install XMP terbaru. Kalau sudah tampilan seperti ini, kita bisa klik finish dan ini masih kita centang saja. Oke, kamu sekarang di bawah sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik minimize dulu ya. Langkah selanjutnya adalah ekstrak folder Open Document ini ke folder XMP. Akhirnya kita klik kanan, klik WinRAR atau 7-zip, tapi saya pakai WinRAR, lalu klik extract files. Kalau udah muncul seperti ini, kita local disk C, kita klik plus di sini, lalu akan drop down, kita klik plus di sini di XMP, lalu kita ke folder htdocs, kita klik sini dan kita klik sini dan oke. Tunggu ekstraknya sampai selesai. Kira-kira memakan waktu 1 menit atau lebih cepat di bawah itu tergantung device teman-teman. Oke, ekstrak sudah selesai. Nanti kita lihat di folder XMP-nya. Oke, di folder htdocs sudah selesai dan sudah terlihat ada Open Document. Dan kalau teman-teman sudah bisa di tahap sini, semuanya selesai, kelar, kita lanjut ke tahap instalasi Open Document dan pembuatan database. Instalasi Open Document dan pembuatan database, kita bisa klik di sini, lalu kita klik new tab lagi. Pertama, saya akan tunjukkan dulu cara kita menginstal seperti biasa. Kalau teman-teman menginstal file atau folder biasa dengan menggunakan XMP, teman-teman biasanya nanti akan mengklik localhost beserta nama foldernya. Nah, nanti teman-teman kan localhost, lalu nama foldernya di sini kita Open Document, tidak tanpa spasi, tidak tanpa kapital, maka samakan semuanya. Lalu kita klik enter. Oh, maaf saya belum nyalakan ternyata. Oke, kita nyalakan dulu teman-teman. Klik start di Apache dan MySQL. Kalau sudah nanti teman-teman bisa klik refresh. Teman-teman, ini dia yang saya bilang ada beberapa pengaturan yang berbeda di Open Document terbaru. Kalau teman-teman langsung klik localhost dan Open Document, dia nanti akan ada tampilan seperti ini. Yang artinya ini masih masuk ke indeks teman-teman. Masih ngebaca file atau dokumen yang ada di folder Open Document. Kalau teman-teman mau masuk ke proses instalasi, teman-teman harus ke sini namanya public. Yang artinya kita tambahkan di sini adalah public. Enter. Oke, di sini kita menemukan error, tapi file sudah membaca proses install atau setup strip config-nya. Dan ini adalah masalah kedua yang ditemui di Open Document versi terbaru dengan menggunakan XMP terbaru. Jadi tidak perlu panik, teman-teman bisa ikuti seperti ini. Teman-teman bisa akses lagi link yang ada di deskripsi untuk file teksnya. Seperti ini bentuknya. Jadi teman-teman, nanti kita akan menambahkan beberapa baris kode menggunakan aplikasi Notepad. Makanya dari itu tadi saya bilang kita memerlukan aplikasi Notepad untuk instalasi Open Document kali ini. Kalau udah, teman-teman bisa balik ke XMP, lalu kita ke Apache, local disk C, XMP Apache, folder config atau conf yang disingkat sini. Lalu teman-teman klik extra dan teman-teman bisa klik ke sini, klik satu kali, lalu klik kanan dan edit di Notepad ke file vhost. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, kita perbesar teman-teman. Tidak perlu gubris file-file atau baris-baris di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di file drive sini, teman-teman bisa salin untuk baris dari sini sampai sini. Oke, lalu klik kanan atau Ctrl C, lalu klik play lagi, lalu Ctrl V. Oke, ini dia. Kalau sudah, jangan lupa Ctrl S atau save. Jadi teman-teman ini kita membuat ibaratnya itu adalah dua path atau dua alamat. Yang pertama ke htdocs biasa dengan server name-nya localhost. Lalu alamat khusus Open Document-nya kita tambahkan di sini Open Document strip public. Garis miring public. Kalau teman-teman tadi foldernya itu bukan Open Document, ya. Sebentar. Nah, kalau tadi teman-teman di sini namanya bukan Open Document, misalkan teman-teman custom jadi Open Document latihan atau Open Document 2 atau Open Document yang lain, sesuaikan ya teman-teman dengan tulisan di sini. Di sampingnya ini kita tambahkan public dan server name-nya ini kita Open Document.test. Oke, Open Document.test.
Kalau teman-teman mau ganti jadi open document dot apa, open document dot latihan atau open document dot saya gak apa-apa. Tapi nanti ini akan berpengaruh ke langkah keduanya. Oke, kalau sudah langkah keduanya adalah seperti ini. Teman-teman bisa klik Windows plus R. Windows plus R ya teman-teman. Udah tampilan seperti ini. Teman-teman tulis di sini C Windows System 32 driver etc. Kalau teman-teman kesulitan, nanti saya akan taruh ini di deskripsi. Enter. Kalau sudah, nanti udah ada di folder etc. Teman-teman bisa ke sini, klik satu kali di host, lalu klik kanan, lalu kita edit di notepad. Oke, ini yang saya bilang. Teman-teman gak usah hiraukan. Ini juga ada beberapa baris-baris yang sudah saya taruh sendiri. Teman-teman scroll paling bawah. Saya nggak paling bawah di sini karena biar rapih ya. Lalu kita masukkan link kedua, yakni link. Lalu kita masukkan baris kedua, yakni opendocument.s. Ctrl C, lalu Ctrl V. Oh, saya sudah taruh ternyata di sini. Oke, saya hapus lagi satunya. Oke, ini teman-teman sesuaikan juga ya yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman tadi dot testnya itu diganti dengan dot sesuai perubahan teman-teman, maka sesuaikan di sini agar sesuai dengan perubahan teman-teman. Oke, Ctrl S juga save. Oke, kita restart lagi semuanya. Kita hapus dan kita uji coba lagi. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti itu semua, teman-teman gampang nih kalau mau akses untuk ke aplikasi Open Document. Teman-teman nggak perlu capek-capek tulis lagi localhost garis miring Open Document. Teman-teman tinggal tulis ini saja tadi, Open Document .test. Sesuaikan dengan yang tadi ya. Kalau udah semuanya pengaturan semuanya udah selesai, kelar, ketika teman-teman klik enter, nanti dia akan masuk ke tahap instalasi. Oh ya, ini belum nyalakan. Oke guys, jangan lupa nyalakan ya. Aduh, kenapa aku lupa mulu sih. Oke, kalau sudah, kita klik lagi ya, Open Document .test. Sip, akan tampilannya seperti ini. Dan kita sudah masuk ke install setup strip config. Kalau teman-teman sudah sampai sini, saya beri plus. Kita sudah berhasil masuk instalasi Open Document. Oke teman-teman, kalau misalkan nanti di sini logonya berbeda dari teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, kalau udah kita let's go. Nah, di sini kita pembuatan database teman-teman. Ya teman-teman bisa klik tab baru, lalu teman-teman bisa klik localhost garis miring php mayat seperti ini, lalu klik enter. Oke, sudah masuk. Nah, di sini mudah saja, kita cuman klik di sini new, lalu kita klik di sini, kita berikan nama database kita. Saya berikan nama di sini adalah Open Document, lalu create. Terserah teman-teman nanti mau klik, mau tulis apaan, dan sudah jadi di sini. Database name-nya kita sesuaikan, yakni Open Document yang tadi telah kita buat di sini. Untuk username ya, kalau teman-teman ngikutin tutorialnya dari channelnya Pak Azwar Muin, itu dia membuat user baru atau user khusus untuk Open Document. Kalau saya, simpel saja, saya memakai root atau username dari PHP MyAdmin ya. Untuk password, kosongkan. Teman-teman terserah kalau mau mengikuti tutorialnya di channel Pak Azwar Muhin, yakni membuat username sendiri, atau mengikuti saya tidak apa-apa. Lalu untuk database hostnya, localhost, semuanya sama, table prefixnya ODM underscore, administrator passwordnya kita isi 12345, lalu juga data direktorinya sama, submit, lalu setelahnya kita run install, lalu klik here, oke, dan berhasil. Installation complete, username-nya admin, lalu passwordnya 12345. Configure settings. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Kita berhasil menginstal Open Document versi terbaru di XMP versi terbaru. Oke, saya login dulu ya, kita uji coba. Oke, di sini semuanya sesuai. Oke, aman ya. Semuanya aman, tidak ada error. Oke, teman-teman, berhasil. Untuk langkah terakhir ini adalah bonus untuk teman-teman ketika mengikuti tutorial ini. Ini tampilannya juga sudah saya ubah ya ke yang basic atau default di tadi admin 12345. Untuk teman-teman yang mengikuti tutorial saya ada satu bonus, yakni saya memiliki satu tema buatan yang sudah saya edit sendiri. Jadi teman-teman bisa memakai dengan pergi ke admin, lalu ke setting, lalu juga kita scroll ke bawah. Nah, ini dia di theme atau tema, kita klik di sini, tema modifikasi. Teman-teman klik save. Kalau teman-teman klik save lagi dan sudah jadi. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan tampilannya. Ini saya cuma ubah tampilan bagian headernya atau navbar istilah dari HTML, dan saya juga ubah tampilan loginnya. Jadi kalau teman-teman logout, nah tampilannya jadi seperti ini. Jadi agak lebih modern dan seperti yang biasanya kita lihat di halaman login seperti biasanya gitu. Jadi admin 12345. Teman-teman pasti sadar kan ada satu detail yang agak kurang nih, yakni gambar di sini dan gambar di sini itu berbeda sama gambar yang di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengikuti lagi saran saya atau arahan saya ini atau bonus lagi nih untuk teman-teman,
Teman-teman bisa ubah file gambar ini. Jadi teman-teman bisa pergi ke sini, XMP, htdocs, open document. Oke, sini ya, open document. Lalu teman-teman ke public. Nah, lalu teman-teman ke image. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini ada dua file. Ada logo.gif, ada logo_alt.gif. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ubah sesuai dengan tema yang barusan kita pakai dan agar matching, teman-teman bisa rename. Jadi, kita rename dulu di sini. Misalkan sini saya tulis logo_4, lalu di sini saya tulis jadi logo.gif. Oke, lalu di sini saya biar agak enak tampilannya tadi samain alt. Kalau udah kita klik refresh. Oke, sudah ya. Lalu teman-teman bisa klik refresh di sini. Kalau teman-teman nggak keluar, teman-teman bisa yang namanya hard refresh, yakni Ctrl F5 atau Ctrl Fn F5. Sip, sudah berubah. Jadi gambarnya agak lebih matching ya. Tampilannya jadi lebih enak dilihatnya. Tuh, oke, amin. Sip. Ini sudah berhasil teman-teman. Ini bonus buat kalian. Kalau kalian mau memakai tema yang sudah dibuat kostum ini, silahkan bisa dipakai tadi ya caranya. Kita misalkan add dokumen ya teman. Saya mau lihat contohnya dulu apakah udah keluar atau enggak. Oke, filenya sudah ter-add. Kita lakukan reviewer. Authorize. Oh, ada error CSRF. Oh, tapi sudah berhasil guys. Ya, ternyata sudah berhasil. Oke, berarti aplikasi Open Document-nya sudah oke. Semuanya sudah oke, temanya juga sudah oke, inputnya juga sudah oke, dan kita sudah bisa login. Oke, itu aja tutorial yang bisa saya kasih atau sharing kepada teman-teman bagaimana menginstal Open Document versi terbaru di XMP terbaru. Semoga teman-teman berhasil dan semoga bermanfaat dan bisa teman-teman pakai untuk keseharian ataupun untuk tugas. Kalau ada beberapa error atau beberapa bug, bisa teman-teman chat aja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.